Segera ambil dan cairkan rezeki menjelang Natal dan Tahun Baru ini sebelum tanggal 27 Desember tahun 2022. Nah, cukup membawa KTP, Anda bisa mencairkan rezeki menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Jika melewati tanggal 27 Desember, maka bantuannya ini bisa hangus atau dikembalikan ke kas negara. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan kabar gembira. Ini baru benar-benar rezeki menjelang Natal, akhir tahun, atau menjelang Tahun Baru. Nah, segera datangi kantor pos terdekat Anda hanya dengan membawa KTP. Nah, maka rezeki menjelang Natal dan Tahun Baru ini bisa Anda cairkan. Nah, bantuan ini berupa uang tunai langsung bisa diterima oleh para penerima manfaat yang namanya sudah lolos. Nah, kira-kira rezeki apa ya menjelang Natal dan Tahun Baru ini? Dan jika lewat tanggal 27 Desember untuk mencairkannya, maka bantuannya ini akan hangus dikembalikan ke kas negara. Maka dari itu, segera cek apakah nama Anda terdaftar atau lolos sebagai penerima rezeki di jelang Natal dan Tahun Baru ini. Nah, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, menjelang hari Natal dan Tahun Baru atau akhir tahun 2022 ini, ada beberapa bantuan sosial yang sampai saat ini masih terus lanjut disalurkan hingga sampai akhir tahun 2022 ini. Nah, diantaranya itu ada bantuan untuk lansia, yakni berupa bantuan permakanan. Nah, untuk aturan pedoman, bantuan permakanan untuk lansia ini memang sebelumnya itu aturannya itu lansia tunggal sebatang kara yang tidak punya keluarga, yang usianya 80 tahun minimal. Tapi dengan adanya aturan pedoman yang terbaru, itu usia 75 minimal itu masih masuk ya di situ. Karena kemarin di daerah kami juga, kami sendiri para pendamping PKH juga memverifikasi dan memvalidasi untuk lansia yang menjadi sasaran atau calon penerima bantuan permakanan tersebut. Dan ada beberapa lansia tunggal yang usianya masih 75 tahun. Nah, dari nama-nama yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial, itu nama-namanya diambil dari data DTKS yang pasti. Nah, itu akan kami verifikasi apakah masih layak atau tidak untuk mendapatkannya, atau mungkin ada yang sudah meninggal. Nah, nanti jika ada yang meninggal, itu nanti akan dicarikan penggantinya yang ada di domisili wilayah tersebut atau desa atau kelurahan tersebut. Nah, bantuan permakanan ini diberikan dalam bentuk makanan siap saji, jadi langsung siap dimakan oleh lansia. Ada yang mengantarkan, ada petugas yang mengantarkan sendiri. Kalau dinilai bantuannya itu, makanannya itu sehari Rp21.000 dan itu 2 kali atau 2 kotak. Nah, selain lansia juga ada disabilitas yang masuk kategori tunggal, ini yang diberikan bantuan permakanan. Namun untuk bantuan permakanan untuk lansia dan disabilitas ini
ini juga ada kuotanya ya. Jadi tidak semua lansia dan disabilitas ini mendapatkan bantuan per makanan. Nah, kalau lansia itu ada 334.000 kurang lebih lansia se-Indonesia. Kemudian disabilitas ada sekitar 98.000 disabilitas. Itu untuk di akhir tahun 2022 ini. Karena memang ada tambahan anggaran berapa ratus miliar ya dari Kementerian Keuangan untuk Kementerian Sosial, dan ini disalurkan dalam bentuk bantuan permakanan ini. Dan yang kedua yang masih lanjut cair ini adalah bantuan untuk anak yatim piatu. Nah, kuotanya anak yatim juga ini datanya diambil dari data DTKS. Itu ada sekitar 948.863 anak yatim atau piatu atau yatim piatu yang lolos verifikasi validasi dari hasil pengambilan datanya itu dari DTKS. Jadi kalau yang walaupun ada anak yatim atau piatu tapi tidak masuk DTKS, ya tidak dicantumkan sebagai daftar calon penerimanya ini. Nah, ini jadi ada kuotanya juga, karena anak yatim piatu itu se-Indonesia pasti melebihi 948.000 pastinya, seperti lansia atau disabilitas yang tunggal atau sebatang kara. Nah, jadi tidak semuanya dapat ini ya. Nah, tapi kedua bantuan ini tetap disalurkan sampai akhir tahun 2022, dan kemungkinan tahun 2023 nanti itu akan dilanjutkan untuk programnya. Nah, selain itu mungkin ada beberapa daerah yang masih menyalurkan BLT BBM, PKH tahap 4 dan juga bantuan sembako di akhir tahun 2022 ini. Nah, kemudian untuk yang berikutnya informasinya itu adalah terkait mengenai rezeki menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini harus dicairkan maksimal tanggal 27 Desember tahun 2022. Nah, rezeki ini berupa uang tunai dan bisa dicairkan atau diambil di kantor pos terdekat. Nah, kira-kira rezeki ini apa ya? Berapa jumlah yang didapatkan, siapa saja yang berhak menerimanya? Nah, rezeki menjelang Natal dan Tahun Baru ini, kenapa kok saya bilang rezeki menjelang Natal dan Tahun Baru? Karena Natalnya kan tanggal 25, sedangkan Tahun Baru kan tinggal beberapa hari lagi. Nah, karena ini memang merupakan bantuan dari pemerintah yang sebenarnya ini sudah cair beberapa bulan yang lalu, mulai tahap 1 hingga sampai tahap terakhir ini, dan ini terakhir maksimal tanggal 27 Desember untuk mencairkannya. Cukup membawa KTP ke kantor pos, Anda bisa mencairkan bantuan tersebut. Nah, nominal yang didapatkan adalah Rp600.000. Nah, yang berhak mendapatkan ini adalah para pekerja, buruh atau karyawan yang punya NIK KTP dan terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan terakhir Juli tahun 2022. Kemudian punya gaji maksimal 3,5 juta. UMK-nya di daerah tersebut itu mungkin lebih. Jadi maksimalnya 3,5 juta gajinya. Dan bukan merupakan PNS, TNI atau Polri, dan juga bukan sebagai penerima PKH, bantuan sembako, kartu prakerja, dan BPUM. Nah, ini ya yang berhak dapat. Dan juga pekerja atau buruh atau karyawan tersebut ini jika dicek di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau di aplikasi Postpay itu lolos sebagai penerima BSU. Jadi ini adalah bantuan BSU, bantuan subsidi upah Rp600.000 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Baik karyawan, buruh atau pekerja yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini maksimal tanggal 27 Desember. Kemarin sebenarnya maksimal tanggal 20 Desember ya untuk pencairannya, tapi ternyata alhamdulillah diperpanjang. Jika tidak segera mencairkan maksimal tanggal 27 atau mungkin lewat tanggal 27, nah ini bantuannya akan hangus dan uang bantuannya akan dikembalikan ke kas negara. Nah, jadi segera cek saja ya di aplikasi Postpay atau di websitenya Kementerian Ketenagakerjaan apakah Anda lolos sebagai penerima BSU atau tidak. Jika lolos, ya segera ambil di kantor pos terdekat. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.